Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar di sosial media, yang sudah beredar di media mainstream juga teman-teman. Kita akan jadikan bahan diskusi, untuk itu kalian bebas memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Sama-sama kita jaga etika dalam bersosial media dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Jokowi Sakti. Kita dengarkan dulu pandangan Bapak ini terhadap Pak Jokowi. Apa yang membuat Pak Jokowi sakti dalam pandangannya? Kita Itu dengarkan. sakti. Karena Jokowi itu sakti sakti, ya. karena dia memahami keinginan Tuhan, Yes, yaitu menjadi orang baik. betul. Mungkin karena itu dia disayang Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ya. Orang-orang yang membenci Jokowi umumnya mengalami hidup susah. Betul, itu Bukan hanya kenyataan. orang, kelompok atau organisasi Betul. dan partai politik yang memusuhi Jokowi mengalami kesusahan. Yes, Alam semesta memang bekerja dengan caranya sendiri. bijak sekali, Pak. Jadi netizen, setuju atau tidak setuju, silakan di komen. Saya setuju apa yang dikatakan, khususnya itu perkataan ini teman-teman ya, soal alam semesta Memang bekerja dengan bekerja, alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ya, saya pikir bukan hanya Pak Jokowi, tapi semua orang yang dekat dengan Tuhan itu akan sakti. Sakti dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, sakti dari serangan-serangan kebencian orang lain ya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti akan aman dalam kehidupannya. Karena energi yang memproteksi orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah kuasa yang tertinggi. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tentu saja kita semua mempercayai itu teman-teman ya. Makanya tidak ada satupun misalnya mustantet, guna-guna, serangan-serangan goib kepada Pak Jokowi itu atau kepada orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak bakalan mempan. Karena ya sekali lagi saya katakan, kuasanya itu roh yang ada di dalam diri kita yang dekat dengan Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini teman-teman ya. Saya setuju. Makanya para pembenci-pembenci mereka, ya bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan atau membenci Pak Jokowi ya, tapi semua orang yang membenci sesamanya, semua orang yang melakukan kejahatan itu hidupnya akan susah. Tidak akan mendapatkan satu hal yang baik pun dalam mereka membenci, dalam mereka sakit hati kepada orang lain, dalam mereka memfitnah, menuduh, ya menjelek-jelekan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya kalau mereka terus melakukan hal itu. Siapapun dia, terhadap siapapun. Sebaiknya jika dekat dengan Tuhan, ya ketika orang mencaci kita, kita balas dengan kebaikan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hidup kita akan selalu berakhir dengan baik teman-teman ya. Luar biasa, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak tadi. Kita next teman-teman. Akan bernasib seperti Jokowi. Pak Prabowo Prabowo Subianto akan ini bernasib terlahir tanggal 17 Oktober 1900. Bernasib seperti Pak Jokowi berarti 2 periode dong ya. Prabowo Gibran 2 periode kalau gitu ya teman-teman ya. Next ya. Akhirnya Istiqomalah mendoakan kedua orang tua. Amalan Bapak Jokowi diungkap Gus Ikram. beberapa kali hati saya bertanya-tanya, kok bisa Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden sehebat itu? Sebenarnya apa? Menawi kula niku selalu meyakini ketika ada orang hebat itu pasti beliau itu memiliki keistiqomahan religius. Yes, pasti ya. Dan saya lihat Pak Jokowi kan ya sama seperti saya, kurus. Nyun sewu Mas Gibran gitu. Nggih. Tapi kok beliau itu sangat hebat bisa menjadi presiden Indonesia berkali-kali dan punya anak juga hebat. Jadi wali kota, setelah itu mau jadi wakil presiden. Ini sebenarnya apa? Amaliyah keluarganya Pak Jokowi. Dan alhamdulillah setelah malam hari ini saya hadir di Solo, terjawab. Ternyata memiliki keistiqomahan religius, senantiasa
menaikkan derajatnya orang tuanya yang sudah meninggal dengan istiqomah setiap minggu malam Rebu. Seminggu sekali istiqomah rutinan. Ya ini jawabannya, ya ini. Maka dari itu kita semua patut belajar dengan Pak Jokowi, dengan keluarganya Pak Jokowi, ketika memang kita itu ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Ya, tapi ada orang yang memfitnah Pak Jokowi dengan begitu kejam ya. Kalau nggak salah Buniani dalam sebuah podcast dia mengatakan Pak Jokowi anti-Islam. Nah itu yang saya katakan tadi. Orang-orang seperti itu yang suka memfitnah, menuduh orang karena kebencian dalam hatinya tidak akan pernah berakhir senang dalam hidupnya. Hidupnya bakalan susah teman-teman ya. Karena apa? Pak Jokowi ketika difitnah memilih nggak membalas. Dan ketika Pak Jokowi memilih nggak membalas, pembalasan itu jadi haknya Tuhan. Dan pembalasan Tuhan pasti adil teman-teman. Ya kita next ya. Terlihat tenang tapi berpengaruh. Karakter Jokowi ini konon sudah terbaca lewat wuku sejak lahir. Lewat wuku sejak Dalam lahir. tradisi Jawa, selain weton ada wuku. Wuku. Sistem 210 hari Sistem 210 hari yang dipercaya sebagai peta energi seseorang. peta energi seseorang. Makanya tiap Wuku orang ya. punya vibe yang berbeda-beda. Tiap orang punya Ada vibe yang yang berbeda-beda. Ada yang dominan, ada yang auranya langsung terasa. Auranya langsung Dalam terasa. perhitungan primbon, Jokowi Wuku Sungsang. Jokowi memiliki wuku Sungsang. Apa itu ya? memiliki wuku sungsang. Karakter ini dikenal tenang di luar, Ini karakter Pak tapi Jokowi ya. tegas dan kuat. di Tegas dalam. dan kuat di dalam. Wuku ini memiliki lambang pohon tangan, yang artinya tidak suka menganggur dan selalu Suka bekerja ya. Makanya kenapa lambang PSI itu dirubah menjadi gajah. Apakah ada kaitan dengan wuku Sungsang ini teman-teman? Dia selalu mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk kerja dan kerja. punya dorongan untuk melakukan sesuatu. Energi wuku sendiri nggak selalu sama. Energi wuku Ada yang sejuk, Ada yang ada yang sejuk. panas dan penuh tantangan. penuh tantangan. Tanpa keseimbangan, bisa menarik hal negatif atau disebut kalap. Wuku bukan Wuku. sekadar ramalan, tapi cara memahami diri. Cara Kalau memahami kamu, diri. wukumu apa? Cek primbon Apa? sekarang. Wuku atau buku ya, wuku ya. Apa itu alasan kenapa gambar gajah menjadi lambang PSI hari ini? Karena itu berkaitan dengan wuku. Ada juga sebuah podcast yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bersama dengan Ganesha atau apa teman-teman ya. Artinya Jokowi adalah Jokowi tipologi Raja Jawa, reinkarnasi sosok Sultan Raja Agung termasyhur Mataram Islam. raja. Dia bukan hulu balangnya dari PDI. Dia bukan Menarik, pekerja partai. pemirsa. Mungkin Bukan kira-kira pekerja begitu. partai. Jokowi tipologi seorang Raja Jawa Raja Jawa. yang punya kapasitas secara hukum adat itu titahnya itu diikuti. Ah iya. Yang kedua, dalam transformasi kepemimpinan, beliau selalu melakukan sustainable leadership. Artinya Sustainable bagaimana leadership. kepemimpinan harus dilanjutkan oleh orang yang sama kalau dalam kultur Jawa keturunannya. Iya, betul. Tapi ini keturunan yang dimaksud adalah yang bisa mengikuti kebijakannya. Ya, betul. Yes, adanya Itu keberlanjutan dan itu betul. terjadi ya. Nah, artinya Pak Jokowi ini mempunyai sebuah kemampuan kelihan dalam politik yang luar biasa ini. Ya, Yes. betul. Bisa mengakomodir semuanya Mhm. di induk partainya, di koalisi Ya. besarnya. Dan kira-kira kecenderungan Pak Jokowi nanti dalam konteks memberikan support Mhm. baik yang kelihatan maupun secara simbolis ke arah mana yang paling kuat? Gus Andi pernah ingat nggak cerita Gus Andi kepada saya ketika bagaimana cerita tentang naiknya Sultan Agung menjadi raja? Oh iya. Apa ceritanya? Angkat ini sehari aja, baru nanti ganti dengan menjadi lebih besar. Artinya gini, artinya si raja sebelumnya ini sudah melihat masa depan ini. Oh, Ini bisa terulang nih, epic terkait dengan Sultan Agung. ini reinkarnasi Reinkarnasi. masa lalu yang Iya. sekarang pasti berkurang, Bisa jadi, masih berulang. Ya? masih berulang. Nah, artinya cerita-cerita sedemikian rupa itu bisa saja terjadi. Tinggal kita menggali dari sisi mana aktor ini berubah, dari sisi mana cerita itu terpenggal dan menjadi satu atau cerita baru. Cerita Yes. ini mengandung sinkretisme dan mistisisme.
mistisisme ya teman-teman ya. Dari orang Habib Hussein Bagel Tuban Jawa Timur, 2 mantan sebelumnya apa jika ini keras Habib? Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh Pak. Wah, Jadi ya. jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang ulama Kiai Habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Kalau beliau perintahkan bergerak Pak. Cuman beliau sing tenang, sing adem, jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Yes. Itu teman-teman, Pak Jokowi ini ya, mereka yang keluar-keluar selama ini di sosial media teman-teman. Mereka yang berisik banget di sosial media mengatakan bicarakan Jokowi, pokoknya merendah-rendahkan lah Pak Jokowi Dodo teman-teman ya. Itu hanya sekelompok kecil saja. Tapi pendukung Pak Jokowi itu banyak banget. Tapi kenapa pendukung Pak Jokowi itu sedikit yang terlihat di permukaan membela Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi sendiri itu memberikan arahan kepada pendukungnya, ya nggak usah dipikirin, nggak penting. Tenang, damai. Kami pun di YouTuber Nusantara itu selalu diberikan saran oleh Pak Jokowi. Jangan menyerang personal. Serang kalau di dalam pemerintahan, serang kebijakannya. Serang sesuai kritik kebijakan-kebijakan yang ada. Jaga hubungan yang baik antara Prabowo Gibran, keharmonisan. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Nggak ada tuh panas-panasin kami untuk ayo serang ini, nggak ada teman-teman ya. Malah YouTuber Nusantara yang lain tuh nggak tahan untuk mau membalas serangan kepada Pak Jokowi. Cuman diminta Pak Jokowi tenang, sabar teman-teman ya. Kita next ya. Pak Jokowi tukang kayu bisa jadi presiden, ya sudah. Kenapa 8 ribut weh? Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen? Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki kan penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa. Jadi gubernur Jawa. Jakarta. Kita sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Apa sampean ribut? Iya. Kasih paham, Pak. Nek wis ra kuwasa, pas isih kuwasa rawani tasan. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani srapatek mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi. Aku nggak ngerti sedikit ya teman-teman ya. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, setelah nggak jadi presiden baru mereka berani. Mungkin seperti itu ya bahasanya. Coba sekarang tanya ijazah Pak Prabowo, nggak berani kan? Seperti itu Pak mungkin Prabowo ya. tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Nah itu betul berarti. Anu ya jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono. Mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen dadi bupati, ya golek dhuwit. Ngono. Itu ya, saya nggak habis pikir. Mereka yang selama ini teriak-teriak ijazah palsu, jadi presiden ijazah palsu. Kenapa? Emang kalian mau jadi wakil presiden? Ayo gunakan ijazah asli kalian. Ijazah yang paling tinggi yang sudah kalian dapatkan. Ayo, ya maju dalam kontestasi pilpres. Maju dalam kontestasi wapres. Nggak usah lah itu jadi lurah aja. Jangan-jangan nggak ada yang pilih kalian dengan ijazah asli kalian ya. Masyarakat itu nggak mau pusing soal ijazah SMA, ijazah S1, S2. Kami nggak peduli dengan seberapa pintar seseorang itu untuk menjadi pemimpin, tapi seberapa nyata dia bekerja untuk rakyat, seberapa nyata keputusan-keputusan yang dia ambil itu mensejahterakan rakyat. Kami lihat itu ijazah melulu. Next ini Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih paham Bu.
Kita dengarkan Bu Irma. Seluruh Indonesia Soal Denny Indrayana ya. Dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Yes. Pemirsa, Gas, saya Bu. ingin men-spill ya satu video seseorang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kapasitas untuk bicara dan memerintah. Bentar ya, saya agak kurang kealihkan fokus saya dengan captionnya Bu Irma. 10 tahun Denny Indrayana melarikan diri ke Australia karena kasus payment gateway, tiba-tiba kembali ke Indonesia minta Gibran dimakzulkan. Apakah itu benar teman-teman? Apakah itu sesuai dengan fakta? Ya, jadi ruang diskusi publik kita. Kalian tulis di kolom komentar. Kita dengar dulu secara utuh penjelasan dari Bu Irma. Meminta memerintah, seolah-olah meminta tapi memerintah Presiden Prabowo Subianto Seolah-olah memerintah. untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Pak Denny Indrayana ini saya tidak tahu, saya tahu dari netizen. Berita terkait dengan kasus payment gateway. Oh, udah tahu dari netizen tuh. Yang menimpa yang bersangkutan pada periode pemerintahan Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Pada saat itu yang bersangkutan posisinya sudah sebagai terdakwa. Tetapi sebagaimana kita tahu kemudian kasusnya menghilang, orangnya pun ikut menghilang sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Nah tiba-tiba beberapa hari ini beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ya seolah-olah dia merasa dekat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran. Bahkan memberitahu Pak Prabowo Subianto ya syarat-syarat memakzulkan gitu. Ini orang ini nggak paham sejarah, ya nggak paham dengan regulasi, tiba-tiba ya muncul ke publik dengan tuduhan-tuduhan. Ya, kasih paham Bu. Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan karena korupsi dan lain sebagainya. Tapi dia bicara tidak by data, tidak bawa bukti, tidak bawa data. Sementara kasus bawa benci Bu. Sudah punya bukti dan data, bahkan sudah ditersangkakan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Paman Usman atau MK. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya ingin sampaikan begini, syarat umur calon presiden dan wakil presiden pada periode 2004 2009, 2014 adalah 35 tahun yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya untuk periode 2024 di mana ada seorang anak bangsa melakukan JR kepada MK dan kemudian MK memutuskan kembali merujuk pada 3 periode Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia 35 tahun, kemudian dikabulkan oleh MK. So what? 5 hakim MK memutuskan sah. Hanya 2 yang standing opinion. Artinya sah 5 lawan 2. 5 lawan 2. Itu kan prosedur. Anda lihat, Denny, apa yang dilakukan Gibran di video ini. Ah, ini di Manado teman, aku bangga dengan Manado. Manado, coba datang ke Manado, Pak Jokowi juga datang lah Pak di Manado Pak. Coba lihat, apa salahnya yang Gibran lakukan? Dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Dia turun ke bawah, dia belusukan, sementara Pak Prabowo melaksanakan fungsi dan tugasnya ke luar negeri, kemudian memberikan tugas kepada wakilnya untuk turun ke bawah.
Ini kan satu kesatuan antara presiden dan wakil presiden yang bekerja sama dengan baik. Menurut saya, menurut banyak netizen yang berkomentar di media, apa yang terjadi di balik pernyataan-pernyataan Anda itu? Siapa yang sebenarnya Anda ingin dudukkan menggantikan Gibran? Ya. Kan kita tahu Anda berasal dari partai mana. Ya kan? Pasti Siapa? tudingan itu akan memperburuk image partai tersebut di Ya, mata masyarakat. Anda betul. salah. Anda tidak boleh melakukan itu karena partai itu harusnya Anda lindungi. Partai itu mungkin tidak melakukan itu. Yes. Tapi Anda memposisikan partai itu sebagai bagian dari yang dicurigai oleh masyarakat. Kasihan partai tersebut, ya. Saya Yes, tidak ingin betul. menyampaikan partai apa, tapi saya Betul, Bu. ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan netizen terhadap apa yang Anda lakukan hari ini. Coba kita lihat video-video di bawah ini. Terkait apa fungsi dan tugas yang sudah dilakukan seorang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang belusukan. Kasih paham, Bu. Lihat videonya. Seluput. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden sudah on the track. Yes. Ya. Jadi Denny Indrayana coba Anda lihat, ya. Lihat dengan mata, lihat dengar dengan telinga. Jangan cuma dengan mulut, ya. Untuk bisa melakukan penilaian terhadap kinerja Yes. Gibran Raka Buming Raka. Coba lihat apa sambutan masyarakat terhadap beliau. Artinya sebagai wakil presiden beliau dicintai oleh rakyat. Prabowo dan Gibran ini kan dipilih oleh rakyat. Yes. Lihat aja videonya. Kalau ingin memakzulkan Gibran, tuntut MK. Anda tuntut Pak Presiden Prabowo yang minta Gibran sebagai wakilnya. Iya, sampai 5 kali Yang diminta. Pasti Pak Prabowo tahu kemampuan Gibran, posisi Gibran yang kemudian bisa mendampingi beliau. Anda tuntut juga partai koalisi yang mendukung Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Tentu Ya, pasti Denny Indrayana apa yang dihadirkan hari ini banyak mendapatkan kritikan, tapi yang paling tajam nih kritikan dari Bu Irma. Ya, dengan apa yang disampaikan. Saya pikir, Bu, untuk menampilkan video-video rakyat mencintai Mas Gibran itu tidak akan membuat dia sadar, Bu. Ya, menunjukkan video Mas Wapres itu sangat dirindukan, dicintai oleh masyarakat, nggak akan buat dia sadar. Itu malahan cuma bikin dia tambah sakit hati. Karena kelompok mereka, Bu, itu kelompok mereka itu bahkan mungkin ya dalam tanda kutip itu bersumpah atas diri mereka sendiri mau lakukan segala macam cara untuk bisa menggagalkan Gibran menjadi presiden Republik Indonesia, menggagalkan Gibran ini menjadi orang yang memimpin mereka karena mereka nggak sudi mereka, ya mereka bahkan tidak menginginkan sama sekali dalam kehidupan mereka dipimpin oleh Gibran. Ya, jika nanti misalnya Gibran maju lagi, Prabowo Gibran kan 2 periode, ya maju lagi terpilih, Pak Prabowo sudah nggak naik, bisa saja Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu mendukung Mas Gibran untuk jadi presiden, ya kekuatan itu yang mereka takuti. Yang mereka takuti adalah Gibran ini pengaruhnya makin besar, makanya menunjukkan kecintaan masyarakat kepada Mas Gibran sama dengan kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi hanya akan membuat mereka semakin giat lagi untuk melakukan serangan-serangan kepada Mas Gibran karena semakin takutlah mereka, itu pengaruh Gibran itu semakin kuat, Bu. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu, see you on the next video guys. God bless. Bye guys.